Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Rama Putri Tilatama dengan NIM 2020201113 dari kelas PGMI 2. Tugas ini untuk memenuhi UTS metodologi pembelajaran bahasa Indonesia MI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai siswa atau adik kami kelas 6 SD. Baiklah, pada materi ini saya mengambil bab 2 dari buku kelas 6 SD atau MI mengenai hiburan. Pertama-tama kita kenalan dulu. Nama adik siapa? Raisa Kirana Panjang. Raisa Kirana. Dipanggil Ica. Ica. Oke. Ica dari kelas berapa? Kelas 6. Dan sekolah di SD 75. SD 75 ya. Baiklah. Ayu akan menjelaskan materi mengenai cerita. Namun sebelumnya, Ica harus perkenalan dulu dengan materi ini. Nah, untuk cerita merupakan salah satu karya sastra. Karya sastra itu juga berupa bacaan dan lain sebagainya. Biasanya cerita selalu mengandung makna atau kita dapat memetik amanat dari cerita tersebut. Cerita juga banyak, ada cerita fiksi, cerita legenda, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Ayu akan memberikan cerita legenda. Tapi pertama-tama Ica harus baca dulu ceritanya sampai habis ya. Sudah dari itu. Nah, cerita ini kan Ayo persingkat lagi ya. Cerita Dampo Awang ini adalah cerita mengenai 4 anak laki-laki dan seorang ibu yang sudah janda. Nah, mereka tinggal di suatu desa yang sangat terpencil dengan keadaan ekonomi yang sangat sulit. Suatu hari, keempat anak ini ingin merantau ke kota. Nah, ingin merantau ke kota, tapi ibunya melarang karena ibunya tidak punya ongkos atau tidak punya biaya untuk. Nah, jadi sang ibu tidak punya uang untuk mengongkosi keempat putranya untuk pergi ke kota. Jadi ibunya hanya bisa memberikan pecahan piring. Kalau mereka berempat berarti 4 pecahan piring ya, 4 pecahan piring kepada masing-masing anaknya. Tujuannya atau gunanya untuk membuat mereka tidak lupa akan asal usulnya, tidak lupa akan saudara-saudaranya, tidak lupa akan ibunya. Oke. Beberapa tahun kemudian ibunya mendengar berita bahwa keempat anaknya ini menjadi orang kaya. Dan suatu hari ibunya menyusul keempat anaknya ini ke kota. Setelah sampai di kota, ibunya ini bertemu dengan putra sulungnya, dan putra sulungnya mempersilahkan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Intinya memperlakukan ibunya selayaknya seorang ibu. Namun, ketika ibunya bertemu dengan anaknya yang keempat atau anak bungsunya yang bernama Dampo Awang ini malah mengusir ibunya dan tidak mengakui bahwa itu ibunya. Jadi ibunya pun menangis. Sampai di rumah putra sulungnya tadi, ibunya bersumpah untuk Dampo Awang bahwa jika Dampo Awang berlayar ke laut, maka kapalnya akan tenggelam dan dia akan mati bersama hartanya. Nah, jadi sebelum Ayu meminta amanat pada cerita yang Ayu jelaskan tadi,
Ica tahu nggak apa itu pengertian amanat? Ya. Amanat adalah sebuah informasi, pesan yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, amanat juga terbagi menjadi dua. Ada amanat tersurat dan ada amanat tersirat. Nah, amanat tersurat ini adalah pesan yang disampaikan secara langsung. Dan amanat tersirat adalah pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Jadi tersurat dan tersirat itu beda ya, secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, baiklah Ica, apa amanat yang terkandung dalam cerita legenda yang Ayu sampaikan tadi? Tidak boleh melawan orang tua. Oke, tidak boleh melawan orang tua. Orang tua itulah yang melahirkan kita Nah, dan membesarkan kita. Oke, tidak boleh melawan orang tua karena orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Oke, bagus. Baiklah, Ica sekarang sekolahnya ini bagaimana? Sistem daring atau masuk sekolah? Masuk sekolah Masuk sekolah. Setiap hari atau ini? seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Terus belajar bahasa Indonesianya udah sampai materi mana? Belum belajar. Belum belajar? Hmm. Oh, kenapa belum belajar? Gak tahu, baru belajar matematika, tema, Matematika, tema. olahraga, agama. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Ica atas wawancara dan bersedia menerima penyampaian materi dari Ayu. Baiklah, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.